Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, dimanapun sahabat Asda berada, ketemu lagi dengan Kang Asda di hari ketiga Kultum Kang Asda di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan kepada kita semua, terkhusus ibadah saum di bulan suci Ramadan, yang insya Allah 1 bulan yang akan kita jalankan, dan insya Allah kita dimaksimalkan bukan hanya melaksanakan ibadah saumnya di bulan suci Ramadan, tapi meningkatkan segala amalan-amalan, ibadah-ibadah, terkhusus ibadah-ibadah sunnah yang akan menjadikan suatu penopang dalam ibadah kita. Alhamdulillah, sahabat Asda dimanapun berada, patut kita ketahui bahwa di dalam Islam ada suatu pondasi dalam mendirikan suatu din, agama Allah, ataupun melaksanakan ibadah-ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana ditopang 5 pondasi yang harus kokoh dan kuat yang ada di dalam diri kita. Di dalam hadis Arba'in yang telah disusun oleh Imam Nawawi, yaitu kumpulan 40 hadis sahih, insyaallah, bahwa Islam itu ditopang oleh 5 rukun yang harus tertanam dan kuat dalam diri kita, yaitu di dalam hadis nomor 3, bahwa Abdurrahman bin Umar bin Khattab, putranya dari Umar bin Khattab, dia mendengar bahwa Rasulullah pernah berkata bahwa Islam itu dibangun yang pertama dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu dengan pondasi yang disebut dengan syahadah. Syahadat adalah suatu rukun, salah satu rukun di dalam Islam yang akan menjadikan suatu pondasi untuk menopang segala bangunan-bangunan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Maka yang pertama yang harus kita kuatkan dalam diri kita adalah ketauhidan kita kepada Allah dengan menguatkan suatu kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu yang diajarkan di dalam hadis tersebut, yang dimana hadis Arba'in nomor 3. Ibn Waalaikumullah, dimanapun berada sahabat Asda, maka kekuatan akidah yang tertanam dalam diri kita, yang dikuatkan dalam hati kita, yang diucapkan, diikrarkan dengan lisan kita, dikumandangkan dengan lisan kita,
keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, yang seperti di dalam hadis tersebut, bahwa yang pertama yang harus dikuatkan yaitu kalimat ketauhidan kita kepada Allah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha, tiada patut yang disembah selain Allah. La ilaha illallah, dan Muhammad Rasulullah, dan tiada ataupun Muhammad adalah utusan Allah. Kita harus meyakini kepada Allah, sekaligus satu paket kita pun harus yakin dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai utusannya, sebagai Nabi, sebagai pembawa risalah, insya Allah yang akan menerangi cahaya bagi kita melalui wahyu Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yang diperkuat lagi oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, di dalam hadis itu bahwa Islam itu dibangun oleh yang disebut dengan sholat. Di dalam suatu rukun Islam, bahwa sholat itu adalah sebagai as-sholatu imanuddin, sholat itu adalah sebagai tiangnya agama. Maka Islam akan dibangun oleh pondasi dan tiang-tiang yang kokoh, yang kuat. Ketika pondasi dan tiangnya tidak kuat, maka bangunan-bangunan walaupun seolah-olah seperti megah dan bagus berdiri, tapi akan mudah roboh, akan mudah dimakan rayap, akan mudah dihancurkan oleh badai, angin, hujan, dan yang lainnya. Tuhan pilih Allah. Maka patut dikuatkan dalam diri kita, dikokohkan dalam diri kita di dalam rukun Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Di dalam hadis Arba'in tersebut yang nomor 3, kuatkan kalimat tauhid kita, kuatkan tiang kita agar menjadikan suatu kekokohan bagi din yang ada di dalam diri kita. Yang berikutnya, bahwa Islam itu dibangun dengan yang disebut dengan zakat. Bahwa zakat itu adalah kekuatan, bahwa zakat itu adalah berkembang, bahwa zakat itu adalah menyucikan. Maka ketika kita ingin membangun suatu bangunan, kita bersihkan dulu suatu wilayah, area-area yang ada di dalam di sekitar bangunan tersebut, supaya ketika kita ingin membangun akan menjadikan suatu keindahan dan Yang keempat adalah puasa. Puasa adalah sebagai tameng. Puasa adalah sebagai kekuatan. Puasa adalah sebagai pencegah. Dan puasa adalah sebagai yang dimana membersihkan sesuatu yang telah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Dan yang kelima, untuk menyempurnakan Islam itu sendiri, maka kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Insyaallah di dalam hadis Arba'in yang tadi saya bacakan, mudah-mudahan itu menjadikan suatu modal bagi kita untuk melaksanakan, menjalankan dinullah, khususnya di muka bumi ini dan umumnya di negeri yang kita cintai. Sementara kultum subuh di hari ketiga di bulan suci Ramadan dicukupkan. Sekian dari Kang Asda. Benarnya dari Allah, dengan dari saya pribadi mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam tetap yang terbaik.